Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Bagui Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, dan Allah senantiasa dalam kehidupan ini melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat rezeki, nikmat dimudahkannya urusan-urusan kita, nikmat diberikannya kita sehat jasmaniah, rohaniah, nikmat dimampukannya diri kita menerima hidayah iman, menerima dinul Islam sebagai jalan hidup kita, sebagai pedoman untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini mengawali kehidupan baru kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat ataupun kemauan untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim, yang semua itu adalah upaya kita semuanya. Semoga hal itu bisa menjadikan hal untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita, melanjutkan bahasan yang telah lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita dapati pesan-pesan ataupun sabda Rasulullah SAW yang mana kita harus menjaga lisan dan kemaluan kita kalau kita ingin selamat di dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga nanti kita dijamin oleh Allah untuk dimasukkan di dalam surganya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan hal yang berkaitan dengan itu. Tetapi penekanannya pada pagi hari ini terlebih pada penekanan dari bagaimana kita menjaga lisan kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW menyampaikan, An Imran bin Khattana rahimahullahu qala laqitu Abadar radhiyallahu fawajadtuhu fil masjidi muhtabi'an bikisain aswada wahdahu faqala ya Abadar ma hadhil wahdatu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al wahdatu khairun min jalisil su'i wa jalisu salihu khairun min wahil wahdah khairu min
atau minal wahdati wa imlaul khairu minas sukuti wasukutu khairu min imla'i syarr. Dari Imran bin Khattan rahimahullah, ia berkata, aku berjumpa dengan Abu Dar dan aku mendapatinya berada di dalam masjid memakai baju hitam seorang diri. Lalu Imran bin Khattan bertanya, wahai Abu Dar, mengapa engkau sendirian? Abu Dar menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyendiri itu lebih baik daripada berteman dengan teman yang buruk, dan teman yang baik itu lebih baik daripada menyendiri, dan bicara yang baik lebih baik daripada diam, dan diam itu lebih baik daripada bicara yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini marilah kita ambil hikmah bahwasanya Abu Dzar mendapati Rasulullah SAW bersabda menyampaikan bahwasanya menyendiri itu tidak banyak berteman lebih baik daripada punya banyak teman tetapi teman yang buruk. Nah, bagaimana teman yang buruk itu? Teman yang buruk itu teman yang tidak mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang tidak mengajak kepada berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang tidak mengajak bertakwa untuk tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang buruk. Nah, di dalam kehidupan ini kita ini sebenarnya hanya menunggu waktu, baik yang sehat maupun yang sakit. Yang pertama, menunggu bagi kita, bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, yang pertama kita menunggu waktu sholat. Kita menunggu waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah menunggu panggilan waktu untuk disolati. Nah, kaitannya dengan itu, maka kita harus mencari teman yang baik, teman yang mengerti bahwasanya kita ini saat ini adalah saat untuk menunggu, teman yang menyadari, berkawan, bersaudara dengan orang yang menyadari bahwasanya saat ini kita sedang menunggu, baik kita nih saat ini sakit ataupun dalam yang keadaan sehat, sama saja sedang menunggu. Yang pertama bagi seorang muslim itu menunggu waktu sholat. Kita tidur, kita akan menunggu waktu bangun untuk sholat. Saat kita beraktivitas, kita menunggu juga panggilan sholat. Dan yang harus kita sadari bahwasanya kita ini menunggu waktu untuk disolati. Nah, oleh karenanya kita mencari teman, carilah teman yang baik. Jangan mencari teman yang buruk. Nah, menyendiri itu lebih baik daripada punya banyak teman yang buruk. Nah, kita menyendiri di masjid bukan berarti kita tidak butuh sosial dengan orang, tidak. Tetapi kita harus pilih-pilih karena ini bentuk kehati-hatian kita. Nah, menyendiri itu lebih baik daripada punya teman yang banyak tetapi buruk. Teman yang mengajak pada keburukan yang tidak berbuat atau beramal yang menghantarkan ridho Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Teman yang mengajak pada mengikuti nafsu kehidupan di dunia saja, seperti halnya teman yang mengajak kepada tempat-tempat yang tidak nyaman bagi kita seorang muslim, misalkan di tempat-tempat perjudian dan sebagainya. Nah, kemudian berteman yang baik lebih baik daripada menyendiri. Nah, kita harus mencari orang-orang yang baik, seperti halnya kita
mendatangi majelis-majelis taklim di mana kita ketemu orang-orang atau saudara-saudara kita yang senantiasa menyadari supaya membekali diri ini dengan amal soleh, membekali diri dengan kebaikan-kebaikan selagi menunggu waktu sholat dan waktu disolati. Nah, berteman yang baik itu lebih baik daripada menyendiri. Berteman dengan orang-orang yang baik lebih baik daripada menyendiri. Dan kemudian bicara yang baik lebih baik daripada diam. Bicara yang baik diantaranya adalah mengajak kepada teman-teman kita untuk senantiasa beramal yang baik, beramal soleh, mengajak senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian ia beramal soleh, yang amal itu amal yang bisa menghantarkan ampunan Allah, amal yang menjadikan pelakunya itu berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap nanti kembali kepada Allah dalam pelukan kasih sayang keridhoannya. Itu adalah orang-orang yang baik. Kemudian diam. Nah, kalau kita tidak bisa berkata atau mengajak sebuah kebaikan, maka lebih baik daripada kita lebih baik diam. Nah, karena diam itu lebih baik daripada bicara yang buruk. Nah, diam itu lebih baik daripada bicara yang buruk. Nah, dari hadis ini jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mencari teman-teman yang baik. Nah, sebanyak-banyaknya teman yang baik, tetapi jangan mencari teman yang buruk, karena sebanyak apapun teman yang buruk itu lebih baik kita menyendiri daripada berteman pada orang-orang yang buruk. Kemudian berkaitan dengan ini hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, man somata naja. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diam maka ia akan selamat. Hadis berikutnya saya bacakan artinya. Telah sampai kabar kepada kami bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berbicara lalu ia mendapatkan manfaat daripada ucapannya itu, dan dia diam lalu ia selamat dari diamnya itu. Ya, jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat penting peran lisan kita. Bahwasanya kita harus menjaga lisan ini untuk senantiasa berbicara yang membawa kemanfaatan untuk diri kita dan juga membawa kemanfaatan untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita. Kalau ada teman-teman kita yang melenceng, kita bisa mengingatkan. Kalau kita yang melenceng, ada teman kita yang mengingatkan, mengarahkan. Nah, ucapan-ucapan yang membawa manfaat bagi dirinya maupun orang yang ada di sekelilingnya. Dan diamnya ia membawa keselamatan. Artinya lebih baik diam daripada mengucapkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Kemudian satu lagi dari hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, keberkahan seseorang atau kesialannya itu berada di antara kumis dan jenggotnya. Keberkahan itu atau barokah itu, sesuatu yang membawa keberkahan itu adalah sesuatu yang baik, kemudian akan diikuti oleh kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu namanya membawa keberkahan atau barokah. Nah, sesuatu yang baik kemudian menghasilkan kebaikan-kebaikan atau diikuti dengan kebaikan-kebaikan berikutnya.
Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Baihaqi yang insyaallah ini akan bisa mendorong diri kita untuk bersemangat, untuk berhati-hati di dalam kita berucap, di dalam kita berakhlak. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya Abadar faqala ya Abadar ala adulluka ala khoslataini huma akhaffu ala dhahri wa athqalu fil mizan min ghairihima. Qala bala ya Rasulullah. Qala alaika bi husnil khuluq wa tulis samti walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma amilal khalaiku bimisliha. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan Abu Dar, maka beliau bersabda, wahai Abu Dar, maukah aku beritahukan kepadamu dua hal yang lebih ringan bebannya dan lebih berat timbangannya dibandingkan hal-hal yang lain. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, maukah aku beritahukan kepadamu hal yang lebih ringan bebannya dan lebih berat timbangannya dibandingkan hal-hal yang lain. Ringan tapi lebih berat daripada hal yang lain. Abu Dar berkata, wahai Rasulullah, beliau bersabda, hendaklah kamu. Abu Dar menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berakhlak yang baik dan banyaklah diam. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang lebih ringan bebannya. Artinya lebih ringan itu berarti kan mudah untuk kita melaksanakannya, untuk kita melakukannya. Tetapi timbangannya lebih berat dari hal-hal yang lain, yaitu berakhlaklah kamu yang baik dan banyaklah diam. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya seluruh makhluk tidak bisa beramal dengan amalan lain yang sebanding dengan keduanya. Seluruh makhluk tidak akan bisa beramal dengan amalan yang lain yang sebanding dengan dua hal ini, yakni berakhlak yang baik dan banyak diam. Nah, berakhlak yang baik dan banyak diam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang bisa mendorong diri kita untuk beramal soleh. Karena dengan akhlak yang baik itu insya Allah kita akan melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan, amaliyah-amaliyah yang baik, yakni yang membawa barokah, yang berkah, yakni kebaikan yang akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain, baik dalam bentuk ucapan lisan ataupun perbuatan. Dan mudah-mudahan Allah jaga lisan kita untuk senantiasa diam daripada berucap dengan ucapan yang tidak membawa keselamatan bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim singkat kita di pagi hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita untuk senantiasa lebih kuat iman yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menyadari bahwasanya saat ini kita hanya menunggu dua hal, yakni kita sebagai seorang muslim menunggu waktu sholat dan menunggu waktu disolatkan, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, insyaallah kita akan menyadari dua hal itu. Kemudian kita bermohon kepada Allah agar senantiasa kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Baik yang Allah berikan kepada kita itu yang menurut kita memang baik, menurut kita itu sebuah hal yang menyenangkan, ataupun yang Allah berikan kepada kita itu sebuah
ujian yang menurut kita kurang baik ataupun tidak baik. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, perbuatan kita, bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati khadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin wa fi rahinya Myanmar wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa Israel. Allahumma damiril yahuda wa Israel wa syatid syamlahum wa farik jamahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'daina wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.